Komputer. Baik Ibu, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atur nuhun, terima kasih sudah hadir di dalam pertemuan ini. Bapak Ibu, pertama kali saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi di fase kedua, yakni pelayanan, dengan melaksanakan kegiatan pandu digital, pemberdayaan pandu digital di banyak sekolah ya. Dengan melihat adanya usulan yang sebegitu banyaknya itu saya sangat eh, apa ya, di luar ekspektasi sebenarnya, karena kebiasaan kita tuh waktu kita nggak punya networking ke teman-teman kampus tuh sedikit gitu, kegiatannya sedikit, tapi setelah kita kumpulkan teman-teman pandu digital di kampus, mungkin hasil kegiatan pembentukan pandu digital kita sebelumnya, alhamdulillah ya, sampai Kominfo tuh minta kita dihentikan. Usulannya dihentikan dulu karena udah banyak katanya, udah 30 ya, udah banyak katanya. Berhenti aja dulu Pak gitu. Tapi punya usut ternyata alasan pemberhentiannya karena anggarannya sudah terserap untuk tahun ini begitu. Sehingga kita tidak bisa mengusulkan lagi, dan ternyata permintaan untuk menghentikan pengusulan itu juga tidak terjadi di Artika saja. Jadi di teman-teman Ertik seperti di Purwokerto juga sama Pak. Jadi di Purwokerto ada rencana kegiatan bulan ini, September, sekarang belum ya, bulan September mendatang, di awal minggu itu ditunda, harus ditunda karena ya alasannya sama. Jadi anggaran tahun ini sudah terserap semua. Nah, Bapak dan Ibu, itu yang pertama saya mengucapkan apresiasi, dan tentunya kami berharap Bapak Ibu yang sudah menunjukkan kemampuannya menyelenggarakan banyak kegiatan di satu atau banyak tempat, itu bisa terus berperan sebagai pandu digital dan khususnya sebagai koordinator etik di kampus masing-masing. Nah, yang kedua, berkaitan dengan koordinator etik kampus, perannya sebagai apa? Jadi begini Bapak dan Ibu, dalam melaksanakan program semacam pemberdayaan pandu digital dan program kampus lainnya seperti KKN dan seterusnya, itu biasanya kita membutuhkan peran satu orang dosen yang bisa mewakili komunikasi dengan pihak kampus atau dengan tim dosen lainnya begitu. Sehingga keberadaan koordinator RT kampus ini menjadi penting bagi kami di Artika. Nah, oleh karenanya kami di grup koordinator RT sudah mendata, dan alhamdulillah sekarang sudah ada sekitar di atas 20 lah, 22 kalau tidak salah. 22 teman dosen dari berbagai kampus yang sudah bersedia sebagai koordinator RT kampus. Jadi perannya adalah kalau misalnya nanti ada program, itu Bapak Ibu sebagai koordinator RT kampus itu bisa menjadi PIC-nya lagi. Jadi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program oleh tim relawan TIK di kampus itu. Jadi mungkin ke depan Bapak dan Ibu bisa tidak hanya sendirian, misalnya Pak Yuli menyelenggarakan banyak kegiatan sendirian segitu Pak. Bayangkan kalau Bapak mengajak serta teman dosen yang punya concern sama dalam literasi digital, itu bisa berlipat kali ya. Tapi tetap yang mengkoordinasikan Pak Yuli gitu sebagai BIC-nya atau koordinator. Ini sebenarnya meniru pola Bebras Indonesia, kegiatannya Ibu Indriani Lim, Ibu Inge, yang fokus di literasi digital tetapi pada computational thinking. Jadi beliau itu membangun biro-biro yang ada di kampus-kampus, di mana kepala bironya itu dia mewakili banyak dosen yang terlibat di dalam kegiatan Bebras Challenge. Jadi semacam eh, apa ya, bukan perlombaan sih. Jadi anak-anak sekolah itu mengerjakan soal dan nanti ada rankingnya gitu. Nggak ada hadiah, nggak ada apa sih, cuma ya gitu. Pada akhirnya kita punya peta perkembangan city di tiap daerah seperti apa. Ini juga jadi inspirasi saya ke depan. Rasanya teman-teman kampus juga harus membuat kegiatan yang sama untuk melakukan asesmen perkembangan literasi digital di banyak tempat sentral gitu. Tapi itu nanti ada. Yang penting koordinator RT-nya sudah ada di tiap-tiap kampus, sehingga kami dari Artika eh, merasa punya banyak SDM gitu untuk membantu program pemerintah ini. Jadi nggak sendirian. Kemudian yang kedua, eh, dalam kaitannya dengan, yang ketiga ya, dalam kaitannya dengan pelaksanaan RT Abdi Mas mendatang Bapak dan Ibu. Jadi Artika itu program tahunannya adalah Artika Abdi Mas, Relawan TIK Abdi Masyarakat. Ada tiga fase.
Fase pertama adalah pembekalan yang diawali oleh mobilisasi. Ke depan sih harapan kami, mobilisasi itu dilaksanakan oleh koordinator RTIK di kampus, masing-masing kampus. Yang dimobilisasi bisa dosen atau bisa mahasiswa, sesuai dengan ya PKM kita kan seperti itu ya, Bapak dan Ibu kolega PKM kita dosen dengan atau tanpa mahasiswa gitu. Jadi kira-kira bayangannya sama saja gitu. Jadi di fase pertama RTK Dimas untuk mobilisasi itu atau untuk fase pertama pembekalan itu Bapak dan Ibu menyiapkan tim di sana. Barangkali ada tim baru bisa direkrut atau tim lama yang berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan tahun ini itu juga seperti ini ya, di maintain. Nah, kemudian eh, bagi mereka yang belum mengikuti pembekalan, nah diikutkan di dalam pembekalan. Pembekalannya mungkin terpusat aja ya, jadi yang menyelenggarakan Pusdiklat. Materi yang disampaikan adalah materi uh, RTIK ya, dasar-dasar sebagai anggota RTIK yang mungkin Bapak dan Ibu pernah mengikutinya. Nah, setelah pembekalan, semuanya dipastikan sudah memiliki kesamaan pemahaman tentang etik itu apa dan apa yang harus dikerjakan oleh etik. Nah, baru masuk ke fase kedua. Fase keduanya itu adalah pelayanan. Nah, pembekalan ini kalau dulu kita melalui kegiatan pembentukan pandu digital ya, Bapak dan Ibu. Nah, asumsi kita tahun depan kita nggak perlu bergantung kepada program itu. Yang jadi yang terpenting adalah SDM baru baik dari kalangan dosen ataupun mahasiswa mendapatkan pemahaman tentang kerelawanan di satu pemahamankan dulu gitu dengan melalui beberapa materi yang sudah kita uh, apa namanya terapkan di dalam diklat anggota beberapa tahun belakangan ini. Nah, adapun kalau misalnya tahun depan bisa pembentukan pandu digital lagi khusus untuk teman dosen ataupun mahasiswa yang belum menjadi pandu digital ya bagus gitu. Tapi kalau nggak ada, tetap pembekalan itu mesti dilakukan dengan materi wajib yang tadi tentang kerelawanan. Nah, yang kedua, fase kedua adalah pelayanan Bapak dan Ibu. Pelayanan ini dilaksanakan oleh siapa? Koordinator relawan di kampus dengan melibatkan anggota relawan TIK di kampusnya dari kalangan dosen dan mahasiswa. Sebenarnya kegiatannya bisa mandiri ya Bapak dan Ibu. Seperti saya diintegrasikan dengan mata kuliah yang saya ampu. Jadi mata kuliah saya itu memang ada tugas lapangan buat mahasiswanya. Di mahasiswa bisa dimobilisasi untuk melaksanakan literasi digital. Nah, saya kira juga Bapak dan Ibu bisa, ya mudah-mudahan bisa chip in gitu. Jadi target utama kegiatan literasi digital Bapak dan Ibu di kelas masing-masing. Selebihnya bisa ke masyarakat melalui tugas lapangan atau melalui kegiatan PKM di luar kegiatan kurikuler di luar kelas ya, dalam kegiatan PKM yang Bapak Ibu rencanakan. Pokoknya tahun itu dalam bayangan saya kita semua itu punya rencana kegiatan terkait literasi digital gitu Bapak dan Ibu. Jadi saat kita membuat LKD, ya BKD, saat membuat BKD terkait rencana itu sudah dituliskan di sana rencana kegiatan PKM literasi digital memberikan penyuluhan atau apa gitu. Nah, realisasinya nanti diintegrasikan dengan program RTK Bimas. Nah, kemudian syukur-syukur sih di fase kedua kita mendapatkan support dari Kominfo. Jadi mereka bisa ngasih sponsor lagi gitu, ngasih insentif lagi. Ya syukur-syukur begitu. Kalaupun nggak dari Kominfo, mungkin kita bisa cari dari yang lain. Nah, yang terakhir adalah konferensi fase yang tahun ini juga belum dilaksanakan, jadi masih direncanakan. Konferensi ini adalah tempat kita bertemu, menyampaikan hasil kegiatan kita melayani masyarakat, sehingga apa namanya kita sama-sama saling mendengar gitu, bisa sama-sama saling belajar gitu. Dan utamanya sih karena ini dipublikasikan, kita bisa merujuk terus apa yang sudah dikerjakan tahun lalu misalnya untuk perbaikan di tahun ini. Intinya sih seperti itu. Jadi perjalanannya tiga fase itu untuk RTK Bimas Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya RTK Bimas tahun depan itu sedang saya upayakan supaya terintegrasi dengan programnya NIA juga. Jadi bukan hanya program Kominfo, tapi dengan programnya Kominfo-nya Korea Selatan lah, namanya NIA, National Information Agency, Information Society Agency. Nah, NIA ini yang punya program Korea IT Volunteers yang selama ini datang ke Garut dan beberapa tempat di Indonesia
Dan yang diutus sama mereka itu mahasiswa-mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang datang ke Garut, contohnya itu dari Seoul University, dari KAIS, dan lain sebagainya. Biasanya sih dua anak Ilkom, dua lagi anak-anak yang non Ilkom kayak bahasa dan lain sebagainya. Nah, saya berpikir ke depan, saya mau mempromosikan kampus-kampus yang berjejaring dengan Artika gitu ya, kampusnya Bapak dan Ibu, agar supaya ini terlibat juga di dalam kegiatannya gitu. Dan komunikasi terakhir dengannya, mereka sangat senang, mereka menunggu informasi ada berapa kampus yang bisa terlibat, berapa target audiennya, dan jenis kegiatannya seperti apa. Sebagai awalan, saya memberikan informasi kepada Nia, jenis kegiatannya adalah literasi digital gitu. Jadi tim kita di Indonesia dengan tim mereka dari Korea IT Volunteers ini kerja bareng menyelenggarakan literasi digital kepada warga kampus dan warga eksternal kampus begitu. Nah, ini jadi challenge, tapi pengalaman kami di Garut itu literasi digital yang kami laksanakan berjalan lancar, asal ada penerjemah gitu ya. Jadi kami dengan relawan di Korea pernah melakukan literasi digital di Garut Selatan dan di Garut Utara gitu, dan itu nggak ada masalah. Malah antusias gitu dari anak-anak sekolah tuh ketemu dengan mahasiswa Korea Selatan gitu. Nah, mudah-mudahan sih mereka bisa datang ke Indonesia. Kalau kemarin sih mereka isunya nggak datang ke Indonesia karena khawatir pandemi masih ada di Indonesia gitu. Tapi kita coba yakinkan ke mereka tahun depan pandemi itu nggak ada. Nah, jadi kita akan mempromosikan kampus Bapak dan Ibu yang siap untuk melaksanakan program ini dengan Korea IT Volunteers sebagai bagian dari program RTK Bimas. Tetapi komitmennya begini Bapak dan Ibu, kegiatan kita ini merupakan rangkaian dari RTK Bimas yang 3 fase itu. Sehingga kita harus betul-betul menyiapkan em, pertama SDM di fase pertama, siapa yang bisa kita ajak serta melaksanakan kegiatan ini, termasuk pertanyaan tadi yang saya sampaikan di awal, yang akan kerja dengan anak-anak mahasiswa VIP ini kira-kira kita atau mahasiswa kita yang dilibatkan di dalam program PKM kita. Itu pertanyaan pertama yang nanti saya minta masukan dari Bapak dan Ibu. Tadi skenario-nya udah saya sampaikan, ada 2 skenario. Skenario pertama, mahasiswa kita yang melaksanakan kegiatan literasi digital dengan mahasiswa Korea Selatan itu, di mana posisi kita sebagai pendamping mereka. Tetapi kalau misalnya ada bantuan insentif dari Kominfo, maka nama kita yang jadi narasumbernya begitu kira-kira. Tapi ini teknisnya mungkin perlu saya ngobrol. Yang jelas Pak Boni dari Direktorat PI sudah sangat menyambut dan beliau di WhatsApp bilang akan support kegiatan kita. Jadi nanti posisi dosen ini sebagai apa, nanti mungkin akan saya sampaikan dalam kesempatan pertemuan dengan beliau. Ya, skenario kedua, Bapak dan Ibu sebagai narasumber langsung random dengan mahasiswa dari Korea Selatan itu. Ini juga udah pernah kita praktikkan di Garut. Jadi saya dengan beberapa teman dosen jadi narasumber bersama mereka. Itu nggak ada soal. Nah, 2 skenario ini yang mungkin perlu didiskusikan, nanti Bapak dan Ibu bisa kasih masukan ke kami. Kemudian yang berikutnya yang perlu dipersiapkan adalah dalam fase pelayanan ya Bapak dan Ibu. Dalam fase pelayanan ini yang perlu kita siapkan adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Yuli, apa saja yang dibutuhkan, mulai dari surat tugas, kemudian soal nanti ketersediaan dokumentasi presensi kehadiran sebagai bukti pelaporan kita, sertifikat terutama ya yang menjadi isu Bapak dan Ibu yang kemarin menjadi narasumber di pemberdayaan pandu digital, itu harus kita data ya Pak Yuli. Eh, itu harus harus dibuat SOP-nya masuk di dalam SOP dan dipahami oleh Artika dan juga mitra yang mungkin nanti akan terlibat di dalam penyiapan kebutuhan tersebut, pemenuhan kebutuhan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dalam kaitan dengan kebutuhan untuk diseminasi Bapak dan Ibu. Biasanya kalau artikel PKM itu setidaknya kita menyajikan
semacam ukuran perubahan gitu. Jadi minimal perubahan pengetahuan nih. Pengetahuan baseline-nya segini, setelah dilaksanakan literasi digital, pengetahuannya bertambah sebanyak apa gitu. Nah, kita butuh instrumen gitu, baik semacam pertanyaan kuesioner atau semisal lainnya yang itu nanti bisa kita gunakan barengan untuk mengukur perubahan tersebut gitu. Dan itu nanti kita diseminasikan. Nah, kalau saya sih memikirkan, kalau saya memikirkan kita membuat materi yang sama, lalu kemudian eh, instrumen untuk mengukurnya juga sama, sehingga nanti pada saat kita melaksanakan, kita bisa mendapatkan data yang relatif sama tapi tersebar gitu. Tersebar di banyak tempat sehingga kita bisa mendapatkan gambaran kondisi literasi digital di banyak tempat gitu. Yang dikumpulkan oleh kita semua dalam kegiatan bersama KIT. Nah, ini butuh tim untuk menyiapkan materi dan soal kuesionernya. Nah, kemudian untuk conference Bapak dan Ibu yang mesti kita diskusikan juga dengan Bapak dan Ibu, pertama dalam kaitan dengan jurnal. Dalam pertemuan kami dengan Common Room dan timnya Pak Mikram untuk penyiapan conference di acaranya Common Room yang namanya ICT Camp, itu eh, apa namanya dalam pembahasan jurnal, sebenarnya untuk PKM itu nggak masalah apakah jurnalnya itu terakreditasi S berapa gitu karena angka kreditnya sama-sama aja gitu. Mungkin yang agak membedakan nanti saya nggak tahu ya di indeks kampus kali ya. Nah, kalau misalnya udah Sinta kan lain gitu. Saya nggak tahu perlakuannya kalau kalau akreditasi Sinta itu ada nggak efeknya gitu yang pengabdian ini ke reputasi kita atau reputasi kampus. Nah, namun yang jelas untuk PKM ini kalau mau diajukan sebagai angka kredit di pengabdian itu nggak membedakan antara yang bereputasi dengan tidak, sehingga output dari conference itu nggak masalah mau jurnal terakreditasi atau eh, hanya sebatas terdaftar di apa namanya ya SSN gitu ya, ya SSN-nya sudah ada gitu. Nah, kalau misalnya jurnalnya ini tidak imbang dengan peserta yang hadir dari beberapa kampus, berarti kita membutuhkan jurnal alternatif. Saya berharap sih jurnal alternatif ini berasal dari kampus Bapak Ibu yang menjadi koordinator FT kampus gitu. Jadi nanti jurnal penampungnya gitu. Jadi kalau pesertanya banyak, kalau jurnal RTIK sebagai default jurnalnya penuh, itu bisa ditampung di jurnal yang lain gitu. Nah, ini perlu masukan dari Bapak dan Ibu berkenaan dengan jurnal penampung itu. Terus yang kedua, dalam kaitan publikasi ini, apakah Bapak dan Ibu keberatan kalau misalnya untuk konferensi ini perlu bayar gitu? Nah, kalau misalnya perlu bayar, saya kira nanti estimasi berapa kebutuhan dananya teman-teman Puslitbang yang akan melakukan penghitungan. Cuma kami sangat terbuka untuk mendapatkan masukan kira-kira proyeksi di angka berapa untuk kebutuhan diseminasi PKM ini conference PKM pakai publis ke jurnal atau proceeding gitu. Saya kira kalau proceeding nggak terlalu ini, tapi nggak tahu ya karena beberapa komponen untuk akreditasi memang perlu ada proceeding juga. Tapi apakah perlu proceeding atau kita langsung aja ke jurnal ini juga perlu masukan dari Bapak dan Ibu. Nah, eh, itu kira-kira Bapak dan Ibu yang perlu kita diskusikan sampai pukul 12 nanti kalau memungkinkan. Barangkali kita coba bahas satu persatu saja dari fase pertama dulu ya, berkenaan dengan perekrutan. Eh, ini kira-kira ada masukan nggak perekrutan ya teman kita atau mahasiswa kita untuk kegiatan pengabdian kita tahun depan? Monggo ada masukan. Tidak ada masalah ya Bapak dan Ibu kalau misalnya kami meminta Bapak dan Ibu ke depan membentuk tim gitu. Ya melibatkan minimal kan
satu atau dua dosen gitu kan. Kalau di dalam proposal hibah dikti biasanya kan begitu ya. Nah, kita melibatkan satu atau dua dosen dan sejumlah mahasiswa kalau diperlukan. Itu mungkin atau enggak buat Bapak dan Ibu untuk melakukan itu? Mohon izin Kang Rinda, Silakan Pak Yuli. ya terima kasih atas waktunya. Sebetulnya kalau kami ya, eh, kalau terkait dengan keterlibatan Pak dosen gitu ya, atau kita ingin merekrut teman-teman, sebenarnya sih secara ini tidak ada kesulitan ya, tidak ada kesulitan. Namun ketika itu nanti akan dikoordinasikan dengan kampus gitu, ya layaknya sebuah organisasi gitu, kan pasti tetap butuh sumber daya pendukung. Misal ya tadi salah satunya kalau ketika nanti ada dipertanyakan ini statusnya bagaimana, RTIK ini bagaimana, terus kedudukan kita bagaimana, terus Ya. nanti si ini yang terlibat bagaimana gitu ya. Kalau notabene kita akan menstrukturkan dengan lembaga gitu ya, Hmm. supaya ketika nanti kita terlibat di aktivitas PKM kampus ini ya kalau boleh dibilang kita resmi lah, nggak ini nggak jalan-jalan doang gitu, nggak cuma apa istilahnya, eh, cuma bikin-bikin kegiatan iseng gitu ya, enggak. Ya. Karena kan kita sudah ditanya begitu. Ya, ini kaitannya dengan eh, eh, kita sebagai apa. Karena terus terang saya sendiri sampai sekarang eh, memang saya udah ikut kemarin fase pelayanan gitu ya, fase ya yang pan digital dapat sertifikat. Tapi kan posisi saya juga tidak tahu kebetulan ada kegiatan yang dilaksanakan oleh eh, Artika gitu ya, yang berupa literasi digital. Ya selama itu bisa kita menunjang aktivitas kita, ya saya tergerak untuk melakukan. Tapi ketika ini sudah menjadi sebuah eh, organisasi yang terstruktur, nah kita butuh dukungan itu. Karena terkait nanti akan berkaitan dengan kebijakan dan seterusnya. Jadi kalau secara Personal. keanggotaan, perekrutan, sebetulnya kalau itu semua didukung, sebetulnya tidak ada masalah sih. Hmm. Itu kalau terkait dengan perekrutan. Karena saya juga udah sowan dengan beberapa teman-teman, ya mereka menanyakan, emang Pandu Digital kegiatannya apa gitu. Kita kita jelasin gitu kan. Hmm. Terus nanti kalau kita mau mengajukan begini, 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 itu bagaimana gitu. Karena di eh, kampus ada lembaga LPPM, ada Ya. lembaga jurnalnya, ada ya ada lembaga, ada prodinya dan seterusnya. Nah itu kan kita secara struktur perlu ini. Nah kita berangkat dari kitanya siapa dulu gitu kan itu dulu. Hmm. Itu paling kalau secara ya secara organisasi aja sih sebetulnya. Kalau perekrutan bicara jumlah orang atau ingin merekrut mungkin tidak nggak ada masalah ya secara teknis gitu. Paling itu Pak Rinda. Siap, siap. Oke, siap. Saya juga meyakini demikian bahwa perekrutan ini pasti tidak akan jadi persoalan karena setiap tahun mungkin kita di dalam kegiatan PKM seringkali mengajak peserta ya. Kayak misalnya di Garut, ini saya dengan dua ibu-ibu itu. Jadi bertiga aja kemana-mana karena timnya memang itu. Oke, berkenaan dengan eksistensi RTIK di kampus. Sebenarnya eksistensi RTIK di kampus itu bisa, kalau menurut ADART bisa dalam bentuk komisariat, tetapi ini juga bagi beberapa kampus tidak memungkinkan. Karena komisariat ini kan komisariat organisasi masyarakat ya. Ada beberapa kampus yang menolak keberadaan ormas di dalam kampus. Jadi nggak ada komisariat KMI di sana, nggak ada komisariat PMI, apalagi RTIK gitu. Nah, ini jadi persoalan sehingga di dalam buku RTK Bimas yang saya tuliskan itu saya memberikan solusi bahwa eksistensi RTIK itu bisa diwakili secara eh, apa ya, secara personal saja gitu dalam bentuk ya koordinator RTIK kampus atau bisa disiasati dengan apa namanya mengembed apa ya istilahnya. Jadi menganggap UKM organisasi tertentu itu organisasi mahasiswa tertentu di kampus itu sebagai komisariat RT itu juga bisa. Tapi sekarang ini saya lebih concern mau ngikutin polanya Bebras itu. Jadi Bebras Indonesia itu tidak ada gitu struktur kepengurusan di kampusnya gitu. Jadi penyebutan kepala biro ataupun biro sendiri itu juga dari biro aja dari perkumpulan Bebras Indonesia gitu. Jadi
Jadi keberadaan saya adalah Bebras itu secara personal, bukan secara kelembagaan. Nah, hanya nanti si dosen-dosennya itu, khususnya kepala Bebrasnya, itu biasanya mereka bikin proposal. Proposalnya terkait kegiatan Bebras, dan proposal PKM-nya itu kan masuk ke kampus, ya. Kampus tidak mempersoalkan gitu. Dosen itu mau melaksanakan dengan siapa, yang penting rencana kegiatan PKM-nya jalan. Nah, saya kira itu yang tidak terlalu rumit ya, sehingga saya lebih cenderung polanya ke sana aja gitu. Nggak perlu dituntut-tuntut kita itu membentuk komisariat gitu. Ya kalau bisa bikin komisariat, alhamdulillah. Kalau enggak juga nggak masalah. Terus yang kedua, keterkaitan kita dengan kampus juga tidak terlalu apa ya jadi masalah harusnya ya. Seperti misalnya Bu Rina dalam melaksanakan kegiatan PKM, apa namanya, tidak perlu melalui proses birokrasi di kampus gitu. Jadi bisa melaksanakan PKM sebagaimana ya pribadi dosen yang memang punya kewajiban pengabdian, mau di dalam kampus atau di luar kampus, itu sudah semacam kewajiban, sehingga kegiatan PKM itu jadi melekat gitu. Bukan dengan ada atau tidak ada kampus, tapi sudah melekat sebagai tanggung jawab moral yang harus dijalankan. Sehingga saya kira kalau kita mengupayakan eksistensi etik ada di dalam struktur kampus, itu bagus, tapi kalaupun tidak, gimana caranya supaya bisa. Tapi kalau sepanjang pengalaman saya sih selama ini, paling ya kepentingan kampus itu hanya sebatas kita butuh tempat kadang gitu ya. Tapi dengan adanya proposal yang diakses saja oleh kampus, itu mungkin tidak jadi soal gitu. Jadi saya kira kita bisa belajar dari Bebras Indonesia, bahwa eksistensi kita sebagai Bebras atau sebagai artik kalau di sini itu sebatas kita aja gitu. Jadi lembaga itu memandang kita sebagai pelaksana pengabdian gitu Pak. Kemudian fasilitasi dari lembaga itu cukup dijustifikasi dengan proposal PKM-nya gitu. Nanti benefitnya untuk kampus apa ya, output semacam piagam penghargaan gitu. Mungkin ke depan kita perlu ya bikin piagam penghargaan kampus yang dosen-dosennya itu sudah ikut di dalam program ini. Jadi bukan hanya mitra seperti kemarin yang sudah kita kasih piagam. Mungkin kampusnya Bapak dan Ibu, yang mana Bapak Ibu terlibat di dalam ini, apa namanya, juga mendapatkan piagam, sehingga kampus agak aware. Oh, ini proposal dari mana? Oh, dari Pak Yuli. Eh, Kegiatan apa Pandu Digital? Oh iya, yang tahun kemarin kita dapat piagam ya. Ya oke, kita ACT supaya dapat piagam lagi gitu. Gitu kayaknya Pak. Situasinya Oke, ya, gitu di masing-masing kampus. Ada yang ya, terima mudah, kasih. nah ada yang mudah memasukkan RT ke dalam kampus, ada yang susah. Ya, betul, betul. Bapak dan Ibu yang lain ada masukan berkaitan dengan keberadaan Bapak Ibu selaku koordinator RT atau sebagai SDM relawan TIK yang nanti bisa membantu program pemerintah. Ya, mohon izin Pak Rinda boleh? Silakan Ibu Rina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua di sini, Pak Yuli, Pak Hasan, Pak Asep, Bu Neng, Ibu atau Bapak Aksenta di sini ya, Bu Eli, Bu Nurdenitea, Bu Lisa, dan Pak Rinda tentunya. Salam kenal semuanya. Saya Rina Fitriani dari Universitas Bani Saleh di daerah Bekasi ya. Mungkin dulu kami bernama STMIK Bani Saleh gitu ya untuk yang STEMIK-nya. Kemudian di sini sebagai koordinator, saya juga baru mungkin nggak tahu bareng dengan angkatannya Pak Yuli atau bagaimana. Dan terkait dengan keberadaan relawan TIK, sama seperti yang Pak Yuli sampaikan, kami juga bertanya gitu, apakah perlu mendirikan komisariat atau kita buat seperti kalau mahasiswa mungkin UKM, atau kita harus ke bagian kerjasama, atau kita melewati bagian LPPM. Nah, sampai dengan yang pelayanan kemarin pun kami terkendala ketika coba untuk penjajakan ke sekolah, tiba-tiba sekolah tuh menanyakan, boleh gitu kan, namun ada surat dari kampus. Nah, sedangkan kalau dari kampus, kami harus membuat proposal pengabdian masyarakat dulu dan ada periodenya.
Ya. untuk semester ganjil. Dibukanya baru bulan Oktober, sedangkan agendanya bulan Juli, Agustus, atau September, Oktober. Baru kami buat proposal, tiba-tiba udah tutup nih karena mungkin anggaran gitu kan. Nah, tiba-tiba ya udah deh pasrah gitu kan. Kalau dari diri pribadi sih masih mau terus gitu kan, dalam artian memang terpanggil untuk pengabdian ke masyarakat, tiba-tiba terhenti kayak gitu, langsung ya udah deh ikut-ikutan aja deh, nggak tahu programnya mau bagaimana lagi gitu kan. Kemudian dari Parinda ada jalur yang ke Banita atau yang lainnya lagi, itu yang kami masih, oh berarti ada kesempatan kedua gitu kan. Harapannya dari segi konferensi itu ya keterlibatan kami sebagai seorang dosen, toh nanti pelaporan BKD-nya ada isinya gitu kan, seperti kemarin yang surat sebagai koordinator kampus itu bisa kami pakai gitu kan, ada nilainya gitu. Nah, sertifikat mungkin ke depannya, terus penerbitan jurnal. Pernah juga saya menanyakan ke Parinda, Pak, ada nggak sih jurnal RTIK itu yang mungkin kalau dari segi biaya itu lebih lebih Murah ya. apa ya, lebih murah, terus juga mungkin sudah akreditasi Sinta dan lain sebagainya, itu malah kami mungkin akan lebih senang gitu kan ke sana gitu. Kalau sekarang kita ke kampus yang lain untuk yang sudah Sintanya. Dan untuk penampungan kalau di kampus kami ada gitu kan jurnal, cuma memang belum Sinta juga gitu kan. Nah, terus mungkin gini Pak, yang yang sama dengan Pak Yuli, keberadaan kami sebagai RT kalau memang hanya koordinator, ya kita bergeraknya dari UKM aja mungkin ya. Misalkan mahasiswa kadang suka mengadakan kegiatan. Nah, itu bisa kita gerakan mereka, tapi toh mereka harus jadi ya apakah mereka perlu dijadikan pandu digital dulu atau tidak gitu kan pertanyaannya. Kalau kami yang ngisi sebagai dosen, toh yang dari Koreanya sebagai mahasiswa, itu saya kurang paham tuh apakah nanti ada jomplang atau bagaimana gitu, atau kau memang boleh gitu, karena kami kan sudah sebagai pandu digital nih gitu ya rata-rata gitu. Kalau mahasiswa lagi, apakah perlu dipandu digitalkan? Ada nggak anggarannya tahun depan gitu? Terus pelayanan, kalau misalkan surat kita ke sekolah atau ke kampus sudah punya relasi dengan orang dalam ibaratnya gitu kan, atau kita ngajar juga di kampus tersebut, mohon difasilitasi saja sebagai surat pengantarnya. Khawatirnya kalau kita dari kampus kan itu dia tadi keburu tutup. Ya, Nah itu ya. saya tuh mikirnya, aduh kenapa nggak dari kemarin? Sedangkan kegiatan kita belum yang penelitian, yang ngajar dan lain sebagainya. Sementara seperti itu Pak Rinda. Siap, siap. Bagus tuh catatannya ini. Karena memang eh, kementerian juga nggak tahu gitu kalau misalnya kegiatan dosen ini eh, ada prosedur semacam itu. Sehingga mereka Betul. kadang datang tiba-tiba. Dan karenanya kita tidak berhasil mendapatkan surat pengantar dari kampus. Oleh karenanya memang pilihan yang terbaik ini gimana caranya supaya kita sebagai koordinator RT kampus ini tidak bergantung kepada kampus, tetapi kebutuhan surat pengantar ini ada, sehingga mungkin Artika barangkali bisa dipakai sebagaimana sudah dipakai oleh teman-teman dosen yang lain, itu surat pengantarnya bisa dimanfaatkan gitu dari Artika. Nah, tentang komisariat RTIK dalam bentuk UKM itu juga sudah dipraktikkan oleh saya di Garut, dan itu bisa saya gunakan untuk pengkaderan ya, pengkaderan. Jadi saya punya kelompok penggerak TIK yang sekarang namanya komunitas TIK. Itu punya 3 model kegiatan. Jadi mahasiswa pertama itu belajar dari mahasiswa seniornya tentang TIK dasar atau literasi digital. Kemudian untuk mahasiswa tingkat kedua disuruh untuk belajar mengajar gitu, belajar mengajar. Terus mereka kadang suka dibawa oleh mahasiswa tingkat 3 yang jadi pengurus itu untuk melaksanakan beberapa tugas terkait IT yang ditugaskan oleh kita ataupun oleh mitra yang lain. Nah, baru yang mahasiswa tingkat 3 ini sebagai pengurus, mereka melakukan kegiatan pengelolaan terhadap berbagai layanan, baik yang ke dalam organisasi ataupun keluar. Nah, model seperti itu cukup bagus selama ini yang saya rasakan, dan anak-anak yang sudah melewati 3 fase itu eh, relatif siap gitu kalau misalnya kita ajak untuk melakukan literasi digital ke masyarakat. Begitu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin melekatkan
keberadaan etik itu pada organisasi mahasiswa itu lebih bagus lagi. Tetapi eh, kita harus mengkondisikan agar supaya kita agak fleksibel, tidak terlalu bergantung kepada kampus, sehingga kalau tiba-tiba muncul tugas gitu ya, atau muncul program dari kementerian yang eh, bisa kita kerjakan secara personal, kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi seperti surat pengantar itu dengan alternatif yang lain. Kalau dari kampus tidak ada, kita bisa misalnya dari Apika begitu. Nah, tentang ekstensi ini juga mengingatkan saya tentang apakah koordinator ini perlu di SK-kan oleh organisasi etik. Menurut Bapak dan Ibu, apakah perlu di SK-kan Bapak dan Ibu sebagai koordinator relawan? Perlu Pak itu. Perlu Betul, ya? betul, Pak, betul. Betul, Pak, betul. Gitu. Sangat Itu perlu. unsur D ya? Unsur D ya? Surde, betul, Iya, betul. unsur D. Nah, karena kita Oke, nggak bisa nyebut bahwa saya pandu digital, nggak bisa nyebut kita kalau nggak ada SK-nya kan gitu. oke, siap, Saya siap. terlibat di Kominfo misalkan, tidak ada SK-nya. Itu sebetulnya yang kemarin saya tunggu-tunggu, cuma saya mau nanya nggak enak aja sih. Kalau perlu ada kartunya lagi Pak, kan ada juga Siap, tuh Nah, poinnya. koordinator RT kampus ya, baik. Jadi betul, memang paling nggak perlu dipertimbangkan Pak siap, Rinda. siap, siap. Nah, termasuk juga sekarang ini kami sedang melakukan reorganisasi di Ardika. Jadi ada pos-pos pekerjaan di Puslitbang, termasuk penyiapan conference, terus pekerjaan di Pusdiklat dan juga di Puskomker. Ini kami open ya kepada Bapak dan Ibu barangkali mau bergabung di unit-unit kerja tersebut. Dan nanti ada SK kepengurusannya yang pengalaman beberapa teman di kepengurusan sih bisa itu untuk mengangkat kredit unsur D gitu untuk di Artika itu. Oke Bapak dan Ibu, terima kasih untuk SK Koordinator RT Kampus. Nanti akan segera kami siapkan ya untuk kebutuhan ya legalitas kita sebagai koordinator RT Kampus ini ada SK-nya gitu. Kartu nama juga ya, kartu sorry kartu Kartu anggota. keanggotaan. Ya, Iya. siap. Kartu anggota ya Bu, siap siap. Baik. Ada masukan yang lain dari Ibu Lisa, Pak Hasan, Bu Noni, Pak Asep Mahfudin, Bu Eli. Izin Pak Rinda. Silakan Ibu Nenden. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf ya sebelumnya ini saya off cam, jaringannya lagi kurang stabil. Siap, siap. Ini terkait dengan PKM yang tadi, karena memang kalau PKM itu sudah biasa melibatkan mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa sendiri kan sekarang untuk apa ya, dalam konteks MBKM, jadi mahasiswa mendapatkan konversi SKS gitu kan dari kegiatan Hmm, MBKM dalam satu semester tersebut. Nah, untuk konversinya kan beda-beda menyesuaikan dengan bentuk apa ya abdi PKM-nya tadi seperti apa gitu. Karena ini nanti di dalam etik sendiri ya seperti tadi ya masalah susunan, masalah administratif dan lain-lain karena ya memang kita ada di dalam lingkup seperti ini jadi perlu formalitas semacam itu. Jadi nanti bagaimana masalah rekognisi apa konversi SKS dari mahasiswa tersebut dan lain-lainnya seperti itu. Karena apa ya? Mungkin kalau secara pelaksanaan bisa langsung gitu kan, hanya hmm, kita kelengkapan dari awal perizinan, mitra, apalagi kan kalau apa namanya untuk PKM perlu mitra, terus nanti hmm. mahasiswa saat selesai kegiatan bagaimana konversi SKS dan lain-lain seperti itu nanti ya bagaimana gitu kan mungkin perlu disiapkan sama-sama seperti itu Pak. Siap. Jadi mungkin yang perlu kita buat Ibu Nenden adalah list kelengkapan tersebut Bu, berkenaan misalnya dengan mitra, kalau taruh mitranya adalah Kominfo, nanti apa yang harus dilakukan oleh Kominfo untuk memenuhi kebutuhan ini, terus kemudian beberapa bukti yang dijadikan sandaran mahasiswa tersebut bisa dikonversi kegiatan PKM-nya apa saja, apakah cukup sertifikat atau apa. Nah, mungkin kita perlu membuat daftar ini, dan kalau ada kesempatan kita ketemu dengan Kominfo, kita akan sampaikan kepada Kominfo, khususnya sama Banita yang memang secara khusus menangani literasi digital sektor kampus. Eh, Mungkin Ibu Nende nanti bisa memberikan semacam list Bu ke kami kira-kira kebutuhan untuk konversi SKS itu apa saja. Nanti kami akan coba apa namanya rujuk itu untuk
rencana kegiatan ke depan saat RT Kapdimas ini melibatkan mahasiswa. Gitu, Bu ya. Iya, iya, iya. Ya, terima kasih Bu sebelumnya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya, Pak Yuli juga ya, Pak. Tadi diminta, maaf Pak Yuli masih ada ya. Minta Siap, ini siap. ya Pak, minta daftar kelengkapan untuk LKD Pak ya, PKM LKD. Ya, Oke, siap. Yang lainnya monggo Bapak dan Ibu, karena Ada sebentar. Pak, ada Pak. Silakan Pak Ahsan. Iya. Eh, Koordinator Pak dari Ya, kampus Unikama sama Mat Aksan Pak. siap. Eh, Terus terang masih belum dapat sertifikat pandu digital Pak. Sehingga Oh, kami pun juga malu atau gak enak kalau tapi memang udah ikut pandu digital pembentukan. belum ikut Pak. Oh, berarti belum pandu digital. Siap. Nggih, belum Hmm. ikut. Nah, mungkin apakah yang koordinator itu eh, yang sudah ikut mungkin bisa naik oh ya, sabuk merah atau apa gitu katanya. Jadi Gitu. biru ya. Ya mungkin nggih, mungkin yang belum itu juga mungkin perlu diprioritaskan juga untuk ikut sehingga koordinator itu semuanya sudah punya sertifikat pandu digital Hmm. tuh untuk kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan itu pertama. Terus kedua Pak terkait dengan pengabdian ini mungkin juga bersama-sama dengan dosen-dosen publikasi. Terus terang di kampus kami juga sudah ada wadah yaitu P3U, Pusat Publikasi dan Penerbitan. Nah, eh, kami sebenarnya butuh dari reviewer sama editor gitu. Terus terang saya mengelola jurnal teknik informatika sama pengabdian. Nah, itu mungkin kita bisa kolaborasi yang bisa menjadi reviewer atau mitra bestari. Itu juga masuk relawan juga, Pak. Mantap, mantap. Gitu. Ya, Jurnal termasuk juga PKM-nya mungkin udah ini Pak, jurnal PKM udah terakreditasi. sudah, Pak, semuanya sudah terakreditasi Sinta 4. Alhamdulillah. Nah, ini nanti bisa. Pak, saya nimbrung Pak, Oh ya, nitip silakan. jurnal. Boleh Pak, nanti kan gini, kalau memang kami juga siap untuk membantu jurnal yang ada di RTIK, karena ini juga relawan sambil sambil membantu gitu. Jadi kalau juga butuh artikel dan lain sebagainya untuk akreditasi juga siap membantu gitu Pak. Atau sekalian Pak Hasan masuk jadi pengurus Litbang aja. Bantuin Pak Yunus, Pak Zen. Boleh, boleh siapa? Enggak apa-apa. Saling bantu enggak apa-apa kalau memang Ya, iya. ke pengurusannya. Ah, ah, ah. Tuh. Oke, siap. Oke, jadi kok untuk conference mendatang rasanya kita tidak akan kekurangan jurnal ya. Baik, terima kasih Pak Hasan. Oke, apalagi ya? Kira-kira apa lagi yang perlu em, Izin Konferensinya Pak, jangan jauh-jauh, Pak. online kita supaya Oh, online. Oke. jadi untuk awalan ini kita online dulu terus nasional. Kemarin sih Pak Mihram mintanya internasional. Saya bilang, waduh, nanti deh. Nanti aja kita asal jalan aja dulu level nasional terus melibatkan teman-teman di jejaring koordinator ini kalau udah jalan alhamdulillah gitu. Jadi sementara ini kita online dulu karena kita mau melihat seberapa mampu sih kita menyelenggarakan conference gitu. Karena khawatirnya terlalu tinggi terus Bapak dan Ibu tidak merasa puas dengan pelayanan kita itu terus pada akhirnya pada mundur kan jadi nggak enak ya. Oke, izin Pak Rinda, siap. Tuh dan tadi banyak yang mau jadi reviewer Pak. yang terkait dengan Pak Aksan tadi, Siap. eh, kebetulan ada dari Unindra itu Bu Nurdeni ya, kemarin sempat ikut kegiatan pelatihan, tapi kan sertifikatnya nggak keluar tuh, baru sebagai peserta aja. Itu apa memang bisa berdasarkan itu atau memang bisa dibantu terkait dengan sertifikat pandu digitalnya? Biasanya nih sertifikat pandu digital itu otomatis keluar. Nah, kalau misalnya pesertanya udah lulus gitu, udah lulus, jadi otomatis sertifikatnya ada tulisan sebagai pandu digital gitu. Nah, dan sertifikatnya langsung diunduh dari sistem, Pak. Nah, dari sistem. Jadi nggak di generate, maksudnya nggak dibuat oleh kita secara manual, tapi di generate oleh sistem. Jadi kalau peserta Oh ya, lulus pasti itu keluar itu sertifikatnya.
Terus Oke. gini Bapak dan Ibu, saya nggak mau sih kita tahun depan ini tergantung sama pandu digital. Jadi baik Bapak Ibu sudah jadi pandu digital atau belum, RTK Bimas ini harus jalan gitu. Eh, Ya, kalau misalnya tidak masuk lewat pandu digital, kita bisa minta ke Kominfo supporting untuk program kampus, tapi nggak mesti pandu digital. Kan ada ya yang Banita itu. Yang Banita itu untuk program kampus nggak perlu pandu digital itu Banita. Fasilitasnya lebih lengkap sebenarnya. Ada konsumsi gitu. Cuma beratnya di audien. Audiennya harus 400. Ini beratnya di wanita gitu. Kalau supportnya banyak, lebih dari insentif, ada itu juga, ada snack. Nah, cuma kebetulan kemarin itu memang saya diminta oleh Pak Petri untuk membantu program pemberdayaan manu digital artikel. Jadi saya ngepromotnya itu ke Bapak dan Ibu yang pemberdayaan manu digital. Sementara sementara teman-teman yang sudah keburu ditutup, saya arahkan ke Mbak Nita. Nah, dan ternyata ada yang di ACC itu udah jalan juga. Itu Bapak dan Ibu. Jadi ke depan mungkin kita nggak perlu terlalu banyak memikirkan tentang pandu digital Bapak dan Ibu. Jadi pokoknya eksistensi kita aja sebagai koordinator relawan TIK, mau pandu digital atau enggak, terus kita menyiapkan diri untuk membantu program pemerintah jika ada yang bisa dilaksanakan. Terus kita silaturahminya di sana di conference gitu, di Temu Ilmiah itu silaturahminya. Termasuk juga kalau memungkinkan silaturahmi itu ya mendiskusikan rencana RTK Bimas ke depan gitu. Apa nih? Nah, kita bahas tentang apa nih isu negara kita sedang menghadapi apa kayak misalnya sekarang lagi pemilu. Berarti tahun depan itu kita harus membuat kegiatan literasi digital untuk menangkal hal-hal yang terkait literasi digital berkenaan dengan pemilu itu. Nah, kayak gitulah perencanaannya kayak gitu. Oke, ada 3 menit lagi kalau di komputer saya, Bapak dan Ibu barangkali ada yang mau dimasukkan. Sementara ini yang saya catat ini pertama berkenaan dengan eksistensi etik di kampus. Catatan di dalam pertemuan ini diwakili oleh Bapak Ibu sebagai koordinator etik kampus. Kalau misalnya perlu mendirikan organisasi yang diakui oleh kampus, silakan didirikan aja atau bisa menganggap UKM unit kegiatan mahasiswa yang sekarang jadi komisariat etik enggak. Kalau mau di SK-kan nanti mungkin bisa kami bantu. Jadi maksudnya itu mau di SK-kan sebagai koordinator komisariat etik monggo ya. Nanti kami bisa bantu. Kemudian eksistensi lainnya melalui SK koordinator etik kampus yang nanti kami akan coba siapkan setelah kepengurusannya terbentuk, termasuk kartu anggota, dan jangan tanggung juga Bu Rina, seragam. Mantap. Setuju, Pak, setuju. Dari dulu saya nanyain seragam ke Iya, kampus. satu Kalian flag. kopi darat Nah, di Garut. di Kopi Garut daratnya di tidak Garut jauh. naik kereta api. Ah, setuju. Insya Allah siap. Kebetulan satu PR kami yang belum dijalankan, PR dari Pak Fajar Eri adalah merancang seragam kompetensi TIK. Nah, Bapak dan Ibu ke depan mungkin kami akan membicarakan tentang TUK di kampus karena kami dari RT punya lembaga TUK. Lembaga TUK kami nanti ngobrolnya belakangan. Kemudian catatan berikutnya berkaitan dengan kebutuhan konversi MBKM dan LKD. Saya minta eh, bantuan kepada Ibu Nenden dan Pak Yuli ya untuk membuatkan daftarnya sebagai acuan kami ke depan kalau buat kegiatan apa yang harus diperhatikan. Oke, silakan Ibu Bapak atau Ibu ya. Ibu ya, Nurdeni ya. Iya, Ibu. Ya, Ya, saya. silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, dari awal tadi saya ingin raiskan, cuman eh, karena terpaku pada tadi pandu digital ya, jadi saya pikir saya belum legal menjadi bagian dari gitu ya di sini. Cuman barusan Pak Yuli nanya, ternyata Bapak bilang tidak Ya, terpaku betul. kepada pandu digital. Ya, Nah, sehingga mungkin ketika Bapak bilang seperti itu, sah-sah saja saya berada di sini kan gitu ya. betul, betul. Nah, kebetulan di kampus kami, Pak Yuli, Bu Noni, dan Bu Nenden kan sebagai pandu digital, dan mereka-mereka ini
kebetulan kami juga berempat fasilitator ya dari sekolah penggerak, makanya ketika ada pandu digital ini mereka kita selalu bareng-bareng. Nah, kemarin ketika ada event kan seperti itu, saya coba carikan mitra. Nah, ketika saya cari mitra, kan kita mitra di mana aja sekolah kan gitu. Nah, sebetulnya banyak yang apresiatif dengan kegiatan ini sekolah itu, apalagi di daerah. Eh, Cuman masalahnya kan ketika saya sosialisasi ke mitra, mitra bertanya, ini kegiatan programnya apa teh? Betul memang menurut saya kan harus ada template gitu. Template di mana ada yang melatar belakangi tujuan, nama Hmm. kegiatan, sehingga mitra itu jelas. Oh ini sasarannya apa, tujuannya apa, targetnya apa kan gitu ya Pak ya. Ya, Nah, ya. sehingga kita juga sudah tidak lagi banyak bicara gitu. Kita lihat kirimkan template. Nah, ada pun misalkan dari template ada yang masih eh, kurang jelas, baru mereka bertanya kan gitu ya. Baru kita menjelaskan. Nah, ini saya pikir memudahkan kita untuk bagaimana membumikan pandu digital ini, apa RTIK ini kan Ya. gitu untuk mitra-mitra kita gitu. Itu aja mungkin Pak. Ya untuk sementara itu. Oh ya terus yang kedua saya tadi dengar mau ada konferensi ya Pak ya. Nah konferensi ini saya pikir ini kekuasaan tertinggi dalam sebuah organisasi kan gitu ya. Nah bicara kekuasaan tertinggi di dalam sebuah organisasi, jelas maka di sana akan merumuskan eh, pijakan atau ADART kan gitu ya, di mana sebagai ruhnya organisasi akan dibawa kemana nih RTIK ini kan gitu ya. Nah Ya. ini kan penting sekali. Saya pikir masukan dari saya konferensi itu hal yang penting sehingga kalau daring kurang kurang efektif menurut saya ya. Itu harus Anu, offline gitu ya. ya, Karena ini pembahasan yang krusial kan gitu ya. Apalagi ini konferensi pertama kan gitu ya. ya, Nah ini jadi nah, ya, terus baik. juga masalah misalkan nanti konferensi itu harus jelas juga pesertanya siapa, apa hanya pandu digital atau yang Bapak bilang tadi tidak terlepas dari pandu digital atau tidak kan gitu ya. Nah ini juga harus apa kualifikasi dari peserta konferensinya juga harus jelas kan, supaya apa kita di forumnya juga tidak ada yang merasa legal dan ilegal kan seperti itu. Ya, siap. Oke baik terima kasih Pak. Ya, baik. Baik, Ibu. Bapak dan Ibu, pertama, Artika itu tidak mewajibkan teman-teman yang bergabung di Artika menjadi pandu digital. Itu yang pertama. Jadi, pandu digital itu sebenarnya fungsi yang diberikan oleh Kominfo kepada kita. Tetapi itu adalah fungsi mitra kita dari Kominfo ya. Nah, sementara Artika sendiri tidak mewajibkan kita semua harus jadi pandu digital. Jadi identitas kita adalah relawan TK, itu yang terpenting. Yang berikutnya, dalam kaitan dengan tadi yang Ibu sampaikan, mungkin maksudnya term of reference atau proposal gitu ya. Sebenarnya ada sih RTK Bimas proposal secara umumnya. Mungkin kemarin saya lupa ya membagikan ke Bapak dan Ibu. Tetapi ini jadi masukan. Tahun depan kita akan apa namanya membagikan term of reference RTK Bimas umum ini supaya bisa di custom oleh Ibu sesuai dengan kebutuhan daerah, termasuk tentang surat pengantar tadi ya yang disampaikan awal oleh Pak Yuli, itu juga jadi concern kami. Di dalam perjalanan sebenarnya sudah kami sediakan ya kebutuhan itu, tapi nanti itu harus jadi standar SOP lah, SOP ke depan. Kemudian dalam kaitan dengan legalitas Bapak dan Ibu, legalitas kita itu ada ART-RT, itu biasanya dibahasnya itu oleh musyawarah mutusnya etik gitu ya, yang dihadiri oleh perwakilan pengurus daerah. Jadi kita mungkin tidak akan ikut serta di sana, tetapi kita bisa membahas SK Banom Artika. Jadi Artika ini adalah badan otonomnya Relawan TIK Indonesia yang legalitasnya diatur oleh SK Ketua. Nah, nomenklatur di dalam SK itulah mungkin yang perlu, yang bisa kita diskusikan saat kita ketemuan. Nah, jadi agenda konferensi itu mencakup temu ilmiah PKM dan juga sesi
perencanaan kegiatan tahun depan, ya termasuk di dalamnya penyesuaian SK jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan rencana kegiatan tahun depan itu gitu. Nah, usulan Ibu berkenaan dengan tamu darat, nah itu sangat senang sekali saya kalau memungkinkan bisa gitu. Kami sih tadinya pertimbangannya, waduh ini takutnya kegiatannya nggak keren, terus Bapak Ibu sudah datang, rasanya nggak enak juga gitu. Sehingga saya dengan Puslitbang tuh menyepakati udahlah daring aja dulu gitu. Nanti Yang kalau penting kumpul aja, Pak. Nggak usah keren-keren. boleh, boleh. Nah, itu lebih bagus lagi kalau misalnya ada inisiatif untuk kumpul. Sebenarnya Ya. Pak Mihram itu pengennya kita kumpul di sana di ICT Camp di Sulawesi. Cuma saya bilang, aduh jauh kata saya tuh. Jauh Nggak sekali. apa-apa kalau difasilitasi, Pak. Nah, kecuali difasilitasi. Cuma sayang kemarin itu Pak Menrum yang menjadi PIC-nya itu mengatakan fasilitasnya itu hanya sebatas medium gitu. Jadi media tempat conference-nya aja. Jadi untuk kehadiran kitanya belum ada gitu. Mungkin di masa depan kalau misalnya Di Garut aja, Pak. mantap ya kalau di Garut ya. Bu Rina mah dekat ya, Bu Rina mah. Oke, Iya mungkin Pak, di bisa Garut. hybrid juga ya. Kita bisa hybrid juga. Oke, nanti saya berikan masukan dari Ibu Nurdeni ke teman-teman Puslitbang. Mudah-mudahan bisa diakomodasi kegiatan hybrid untuk conference ya, Bu Nurdeni. Terima kasih masukannya. Terima kasih. Ya, baik Bapak dan Ibu, catatan-catatan penting hari ini sudah saya tuliskan di dalam notulensi. Nanti akan saya bawa ke rapat internal Banom Aptika. Oh ya, saya belum catat soal seragam ya. Ini seragam, seragam. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, untuk program dengan Nia ini, atau gini aja nanti saya akan coba share di WhatsApp grup koordinator siapa kampus mana saja atau siapa saja, jangan kampus ya, koordinator mana saja yang siap berpartisipasi di dalam kegiatan Nia, yang nanti akan saya tuangkan di dalam proposal Nia-nya ya, gitu aja. Oke, Bapak dan Ibu, saya kira itu saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sudah hadir, memberikan masukan kepada kami untuk penyelenggaraan kegiatan bersama tahun depan yang lebih baik lagi. Mewakili Artika, kami mohon maaf kalau misalnya pelayanan kegiatan selama ini kurang cukup bagus. Ya maklum lah Bapak dan Ibu ya, kita kan relawan kerjanya ya sebatas yang kita bisa. Jadi kadang kalau misalnya Bapak dan Ibu nge-inbox gitu, agak delay-delay mohon dimaklum karena kami sifatnya hanya menyediakan waktu yang apa ya yang disediakan untuk pengabdian aja untuk melayani Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, kita lanjutkan di WhatsApp group. Nah, saya tutup saja ya, Bu Rina, yang punya Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.